Audiensi di STIK PTIK Lemdiklat Polri pada Selasa 18 November 2025 digelar untuk menyerap aspirasi dan masukan dari organisasi hak asasi manusia seperti HRWG, Imparsial, Sentra Inisiatif, NEVA 98, dan LSAM. Direktur Eksekutif Human Rights Working Group, Daniel Awigra, menekankan pentingnya penguatan sistem internal Polri, termasuk rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi untuk meningkatkan profesionalitas personel. Ia juga menyoroti peran Kompolnas sebagai pengawas eksternal yang perlu dioptimalkan. Dalam pertemuan ini menjadi masukan dari banyak pihak termasuk masyarakat sipil, di mana kita tadi memberikan semacam masukan bagaimana kita menilai kepolisian dan memberikan masukan hal-hal apa saja yang sekiranya perlu diperhatikan, baik yang sifatnya struktural maupun kultural gitu ya, di mana memang kita mendorong adanya reformasi kepolisian khususnya dalam memusatkan reformasinya itu membangun kepercayaan publik, di mana pemolisian masyarakat atau community policing itu bisa dijalankan dengan baik ya, dan diturunkan dari pusat maupun ke daerah. Dari Sentra Inisiatif, Dr. Al-Araf menegaskan pentingnya penyempurnaan tata kelola untuk membangun kinerja Polri yang lebih optimal. Terkait dengan reformasi mulai dari sistem perekrutan, pendidikan, pelatihan, sampai proses meritokrasi di dalam kepolisian itu harus diperbaiki sehingga kita bisa mendapatkan proses penataan organisasi di dalam secara lebih baik, karena proses pelatihan, pendidikan, sistem promosi, meritokrasi akan menentukan bagaimana polisi dan organisasi itu profesional. Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra menyampaikan sejumlah catatan yang banyak dirasakan publik, seperti penanganan laporan, kedisiplinan personel, serta mekanisme pengawasan yang dinilai perlu ditata ulang demi menguatkan pelayanan Polri. Tadi kami mengidentifikasi setidaknya ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan problem kekerasan atau penyiksaan. Kedua yaitu terkait dengan problem pungli. Yang ketiga itu terkait dengan problem akuntabilitas dan juga pengawasan. Ini jika publik kemudian menemukan pelanggaran, kemudian melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, itu penindakannya tidak jelas. Ketua Umum NEVA 98 Dodi Ilham menegaskan pentingnya penguatan pembinaan personel meliputi perbaikan rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi. Kita melihat ada hal yang memang terjadi stagnasi, khususnya itu dalam beberapa sistem ya. Sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem mutasi, sistem punish and reward. Ini semuanya faktanya pada berantakan, sehingga dia jadi cacat produksi. Nah, dalam hal ini kita menyikapi dari sisi kultural, reformasi kultural. Bagaimana Polri itu kembali kepada jati dirinya. Sandrayati Moniaga, Ketua Badan Pengurus LSAM, menekankan pentingnya inklusivitas dan modernisasi di tubuh Polri. Menekankan pentingnya soal gender mainstreaming, dan yang kedua soal pembaruan itu juga mencakup digital, aspek digital dari kerja-kerja Polri. Jadi sekali lagi terima kasih, dan kami berharap memang ke depannya Polri bisa betul-betul berbasis pada hak asasi manusia. Audiensi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong Polri menjadi institusi yang profesional, transparan, dan adaptif. Seluruh masukan dari masyarakat sipil diharapkan menjadi referensi strategis bagi Komisi dalam merumuskan langkah reformasi Polri ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV.